Saya seperti hanya saya meninggalkan PU, saya bukan legasinya bukan bangunan, bukan kusuma bangsa itu, bukan istana itu, tapi saya pengen otorita ini organisasi yang amanah, yang kredibel, ya, dengan orang-orang yang di dalamnya yang kompeten, ya, dan berintegritas. Halo Sobat Lensa Indonesia, tahukah kalian? Pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga saat ini terus berjalan. Di tengah gencarnya program makan bergizi gratis yang menjadi fokus utama Presiden Prabowo, pembangunan IKN tetap mendapat perhatian dan terus berproses sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hari ini, mari kita berkeliling dan melihat situasi terbaru di kawasan inti Nusantara. Mulai dari gedung-gedung Kementerian Koordinator yang kini sudah memiliki jembatan penghubung, hingga ke lokasi di belakang Istana Garuda yang semakin memukau dengan kemegahannya. Tapi sebelum kita mulai, Mimin ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, yuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa juga cek deskripsi video. Siapa tahu ada produk pilihan yang cocok untuk kalian. Sekarang, mari kita mulai pembahasan hari ini. Pemerintah telah mengalokasikan tambahan dana sebesar 48,8 triliun rupiah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara pada periode 2025 hingga 2029. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat program prioritas lain, IKN tetap menjadi bagian dari agenda nasional. Dengan penunjukan Basuki Hadimulyono sebagai Kepala Otorita IKN, semakin jelas bahwa proyek ini akan tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Tentu saja, ada tantangan yang harus dihadapi. Beberapa pengamat menilai bahwa skala proyek ini bisa disesuaikan dengan kondisi fiskal di tahun-tahun mendatang. Namun, melihat geliat pembangunan yang terus berlangsung, optimisme harus tetap dijaga. Sejumlah infrastruktur utama seperti jalan, jembatan, dan hunian ASN sudah mulai terlihat bentuknya, membuktikan bahwa IKN bukan sekadar wacana, melainkan sebuah realita yang terus berkembang. Banyak yang mempertanyakan bagaimana daya tarik investasi di IKN, mengingat kawasan ini masih dalam tahap pembangunan. Namun, justru inilah kesempatan emas bagi para pelaku usaha untuk terlibat sejak awal. Pemerintah telah menawarkan berbagai insentif, termasuk konsesi jangka panjang, untuk menarik investor swasta agar turut serta membangun ekosistem ekonomi di Nusantara. Dengan pendekatan yang strategis dan keberlanjutan yang menjadi fondasi utama, IKN berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan membawa dampak positif bagi Indonesia. Gedung-gedung pemerintahan pun terus dikerjakan dengan standar tinggi, mengutamakan aspek estetika, kualitas, dan keberlanjutan. Bahkan, ruang-ruang publik di IKN dirancang dengan konsep smart city yang ramah lingkungan, memberikan kenyamanan bagi para penghuninya kelak. Di sisi lain, ada pertanyaan mengenai status Jakarta sebagai ibu kota negara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa secara hukum, Jakarta masih menjadi ibu kota hingga ada peraturan presiden yang mengesahkan pemindahan operasional ke IKN. Pemindahan aparatur sipil negara yang sebelumnya direncanakan pada awal 2025 juga mengalami penyesuaian jadwal, menyesuaikan dengan kesiapan infrastruktur di Nusantara. Meski begitu, proses transisi ini tidak berarti IKN stagnan. Sebaliknya,
Ini menjadi kesempatan untuk memastikan segala aspek sudah benar-benar siap sebelum perpindahan secara resmi dilakukan. Sobat sekalian, proyek sebesar IKN tentu akan menghadapi berbagai tantangan. Namun, kita juga harus melihat potensi besar yang dimiliki oleh kota baru ini. Nusantara bukan hanya simbol perpindahan ibu kota, tetapi juga representasi dari visi besar Indonesia dalam membangun pusat pemerintahan yang modern, hijau, dan inklusif. Dengan semangat gotong royong dan optimisme, kita bisa menyaksikan transformasi luar biasa ini bersama-sama. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian optimis dengan masa depan IKN? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah, dan sampai jumpa di kabar berikutnya.